Oke, shalom adik-adik. Sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita, ibadah tunas remaja. Apa kabarnya? Semoga semua sehat, tetap bersemangat juga buat sama-sama ibadah hari ini. Kita mau mulai ibadah kita dengan berdoa dulu. Akan kakak pimpin. Ya, kita sama-sama berdoa, lipat tangan, pejamkan mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu. Hari ini, minggu ini, kami anak-anak tunas remaja kembali bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Ya, Bapak, berkati ibadah kami hari ini, berkati semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan kami, adik-adik tunas remaja, bisa mendapatkan sukacita dan semangat lagi di ibadah kami hari ini. Amin. Oke, sekarang kita akan tutup pujian. Kita mau nyanyi sama-sama untuk mulai sekolah minggu kita. Sorry. Oke. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding
Oke, sekarang kita langsung saja mau masuk ke renungan dari Ibu Pendeta Evi Merlin. Silakan, Bu. Oke, aku bisa share screen nggak nih? Bentar ya. Oh, bisa. Oke. Oke, kita akan memulai ibadah. Sekarang memulai renungan. Mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Allah kami di dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu, karena Engkau memberikan lagi waktu dan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang diri kami sendiri, dan belajar tentang sesama kami. Engkau yang mengaruniakan hikmat dan pengertian dalam akal budi kami, bahkan juga Engkau yang menerangi hati kami agar firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami mengerti dan boleh menjadi teladan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, tema kita hari ini, aku diutus untuk sekitarku. Nah, adik-adik sambil ingat-ingat ya, minggu lalu itu kan ada 4 kotak ya, yang jendela itu. Kemarin kan kita di jendela paling bawah ya, yang secret gitu, yang cuma aku yang tahu. Nah, sekarang kita pindah ke yang share, yang di atasnya saya, orang lain tahu gitu. Nah, oke. Sebelum sampai ke sana, kita, oh ya, ini ya, yang kemarin ya, yang nggak sempat ikut minggu lalu, ada ya yang nggak sempat ikut nih minggu lalu, ada Devi, ada Pajariani Asi. Oke, kayak nggak sempat minggu lalu ikut, kakak jelasin dulu ya jendela ini. Nah, jadi manusia itu memiliki 4 sisi dalam kehidupannya. Nah, jadi ada 4, ada hidden, ada share, ada blind, ada unknown. Hidden ini yang tersembunyi, ini yang terlihat atau terbagi, yang di share, yang dikirim atau ditunjukkan kepada orang lain. Blind ini yang buta gitu, unknown ini yang tidak diketahui. Nah, yang hidden yang tersembunyi ini, lihatnya di sini, not to others, artinya nggak tahu gitu, yang lain nggak tahu, saya sendiri yang tahu. No to self. Jadi saya sendiri yang tahu, orang nggak tahu nih. Ada rahasia-rahasia aku tuh yang aku simpan. Lalu yang ini saya tahu, orang lain juga tahu. Nah, ini area share. Yang contohnya yang mudah ya. Nama kakak Evi. Kakak tahu dong nama kakak. Dan adik-adik di sini tahu dong nama kakak Evi juga, kan gitu. Nah, lalu yang ini ada yang disebut blind area. Orang lain tahu, tapi aku nggak tahu. Nah, biasanya sih gosip-gosip tentang kita tuh loh. Orang ngomongin kita di belakang kita tuh loh. Kita kan nggak tahu tuh. Ya, jadi ini gambaran kita gitu. Gambaran kita itu kayak gitu. Diri kita itu ada bagian itu. Nah, lalu yang ini, yang saya nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Sama-sama nggak tahu. Ini yang disebut dengan area Tuhan, adik-adik. Area Tuhan, misalnya ada sih yang nggak bisa jawab. Kenapa ya Kak Pempem dilahirkan sebagai orang Dayak? Saya yang bisa jawab. Kan nggak tahu. Hanya Tuhan yang bisa jawab. Atau kayak kemarin contohnya kakak bilang, Kak adik-adik tahu nggak kapan kira-kira adik-adik bakalan sakit? Hari ini? Besok? Lusa? Kemarin? Nah, kan nggak ada yang tahu nih areanya Tuhan. Area yang disebut dengan kehendak Tuhan yang mana saya nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Gitu. Nah, ini diri kita adik-adik. Jadi ada 4 ini. Jadi artinya dalam diri kita ini nggak semua bisa kita atur adik-adik. Kita cuman palingnya bisa ngatur di 3 ini aja. Gitu, di 3 bagian ini aja yang paling bisa. Kalau orang ngomongin kita,
paling kita ngatur di perasaan kita, peduli amat kamu ngomongin aku, ngomongin aja situ sampai capek gitu. Bisa kan kita ngatur di perasaan kita. Atau di sini di share, orang ngomongin kita terus kita bilang, aku nggak suka kamu ngomongin gitu, aku tuh nggak gitu. Nah, jadi kan dia tahu, kita juga sama-sama tahu gitu. Yang hidden juga bisa kita, aku nggak maulah rahasiaku ini diketahui orang biar aku simpan sendiri. Itu juga hak adik-adik masih bisa diatur. Tapi ada satu bagian yang adik-adik sama sekali nggak bisa atur gitu, nggak bisa kendalikan. Nah, karya Tuhan. Nah, kita yang minggu kemarin kita belajarnya di sini ya. Kita udah kenal diri kita sendiri. Misalnya kemarin tuh kita pakai quiz untuk tahu aku ini orangnya optimis apa pesimis sih gitu. Ya, minggu kemarin. Kakak juga suruh keep kemarin, nggak usah kasih tahu. Aku ini optimis apa pesimis. Jadi adik-adik aja yang tahu. Terus aku ini termasuk introvert atau ekstrovert gitu. Nah, kakak juga suruh simpan, suruh keep kemarin. Biar aja tahu sendiri aja gitu. Nggak usah di-share ke orang lain gitu. Nah, jadi hari ini kita pindah ke sini ya, yang share. Yang share ini minggu depan kita ke blind. Nah, share dulu. Oke, kita pakai panduan Alkitab dulu ya. Adik-adik kita baca Alkitab. Kita mau di Kejadian, silakan buka di Kejadian. Tadi saya sudah minta Kak Klo untuk membantu kakak membaca Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Oke. Kita stop share. Ya, oke, lanjut Kak Klo. Kejadian 6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-22 dengan judul Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Terima kasih Kak Flo. Oke, sebelum kita lanjut nih, kakak lihat ada yang baru nih di grup. Kemarin Clarissa, Maila,
Sama Mika udah kenalan nih. Ini ada Devi. Boleh dong kenalan, sebut nama aja, nama, terus sekolahnya di mana, kelas berapa. Gak usah malu ya. Nama aku Chandra Devi Kristiani, sekolah di SMP 8 kelas 2. Oh, SMP 8 kelas 2. Nih ada Fajariani Asi lagi. Buka kameranya, nggak apa-apa. Yang belum mandi kah? Yang masih belum terlalu pede kah? Nggak apa-apa. Kenalkan diri Kak ini. Ya, nama, terus sekolahnya di mana, kelas berapa? Terlalu. Mana nih kamera? Nama Fajariani Asi, kelas 8, sekolah SMP 6. Ya, panggilan sehari-harinya apa? Cici. Cici. Oke, terima kasih. Ya, yuk kita lanjut ya. Kita lanjut ininya. Oke. Nah, baca kitab dulu, baca kitab suci tadi sudah ya. Nah, sekarang kakak ambil tidak semua nas tadi, hanya beberapa bagian saja yang mau kita hubungkan dengan tema kita hari ini. Nah, ayat yang 9. Ada yang mau baca nggak ayat 9 nih? Coba, siapa aja, jangan malu. Kakak bilang kan kemarin kakak nggak suka tunjuk-tunjuk loh ya. Tunjuk diri sendiri aja. Ada nggak? Ayo. Oke, kakak mulai dulu lah. Siapa tahu ada yang ayat 11, 12, nanti ada yang mau. Kakak dulu ya, ayat 6, pasal 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh itu adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, ingat tanda yang hitam ini biasanya harus diperhatikan karena kakak nanti ada kaitannya dengan ini ceritanya nanti. Oke, nah sampai di situ. Lalu ada lagi ini yang ayat 11, 12. Siapa mau baca? Siapa? Yuk, yuk. Iya Kak, coba ayat 11. Oke, Kapem, silakan. Ini ada ayat 12 dan seterusnya gantian ya. 11, 12 aja ya, Kapem. Oke, siap. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Oke, ayat yang ke-14. Silahkan open mic, langsung bacakan saja. Ayo, jangan malu-malu. Kan cuman baca. Ada di layar. Oh, Clarissa angkat tangan. Oke, baik. Ica. Ayat yang ke-14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Oke. Yang ayat 20, 21, 22. Siapa ya? Boleh siapa aja. Gak usah malu. Malu ya? Gugup ya? Kak Mika, biasanya Mika nih yang bisa. Mika kata Kak Pem-Pem. Ayat 20 sampai dengan 22. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu.
supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu kepadamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semua itu, tepatlah seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nah, oke, itu ya Nas yang nanti jadi apa? Jadi akan kita tekankan untuk cerita hari ini. Oke. Adik-adik, yuk kita cari tahu ya, kenapa Nuh yang dipilih dari Nas itu. Dan tadi bisa lihat dari ayat yang 9 ya, ini ya, kenapa Nuh yang dipilih gitu, kok nggak yang lain dari antara orang itu. Nah, ayat yang ke-9 kita bisa tahu nih, kenapa Nuh yang dipilih. Pertama, dikatakan tuh, Nuh seorang yang benar. Adik-adik tahu nggak maksudnya Nuh seorang yang benar? Benar itu sama dengan suci nggak kira-kira? Sama. Benar itu sama dengan tidak berdosa nggak kira-kira? Sama. Benar itu artinya gini adik-adik, tidak selalu harus suci. Artinya gini, tidak ada sama, ingat kan kotak yang kakak bilang itu kan ada 4, kan ada satu sisi kehidupan kita yang kita nggak tahu. Benar itu artinya memang tidak 100% suci, tidak 100% tidak berdosa. Tapi benar itu artinya dia lebih banyak atau lebih cenderung melakukan yang benar daripada yang salah. Jadi kalau dibanding-bandingin nih, gitu, kalau misalnya dalam 3 kali dia berbuat, gitu ya, 2/2-nya dia benar, setengahnya dia keliru gitu, bukan salah, suka keliru gitu. Nah, Nuh dari antara orang bangsa itu, karena mungkin saja kan Nuh itu bisa 1 kali salah ngomong, bisa 1 kali salah berlaku gitu, bisa itu Nuh. Tapi dalam penglihatan Allah, Nuh itu orang yang benar dibandingkan zaman itu, bangsa zaman itu gitu. Dia lebih baik, dia lebih, bukan berarti dia sempurna ya. Ingat juga minggu lalu kakak bilang nggak ada kok orang yang sempurna. Kita itu jadi istimewa karena kita berbeda. Nah, Nuh juga gitu. Kenapa dia dipilih? Karena dia berbeda. Gitu. Bukan berarti karena dia sempurna, adik-adik, tapi dibandingkan dengan yang lain, Nuh lebih baik lah gitu. Nah, yang kedua, Nuh itu tidak bercela. Gitu, tidak bercela, itu nggak ada yang walaupun sebenarnya kalau kita ikut ceritanya ada juga yang suka celak-celain si Nabi Nuh gitu. Nah, kita lihat ya kan ayat 9. Sebutkan di situ, tidak bercela di antara orang sejamannya gitu. Artinya perbandingan Nuh itu dengan orang-orang yang lain gitu, bukan dengan diri Nuh sendiri. Jadi kalau dibandingkan gitu, kalau misalnya ada pemilihan ya, pemilihan presiden gitu kan, namanya manusia ini kan kayak presiden gitu kan, nggak semuanya baik, nggak semuanya benar, tapi kan kita harus pilih nih salah satu daripada A dan B gitu. Nah Nuh tidak bercela dari orang yang ada sejamannya itu, dia tidak bercela, maksudnya dia orang yang relatif taat kepada firman Tuhan. Kalau dibilang jangan membunuh, dia nggak bunuh. Kalau jangan mencuri, dia nggak nyuri. Jangan berzina, dia tidak berzina, gitu maksudnya. Jadi semua perintah itu dijalaninnya sesuai dengan yang diperintahkan. Lalu yang ketiga, katanya dia hidup bergaul dengan Allah. Nah, hidup bergaul dengan Allah ini artinya adik-adik apa? Yang tahu nggak hidup bergaul dengan Allah itu seperti apa? Adik-adik punya ini nggak di rumah kayak jadwal harus bangun pagi doa pagi gitu. Kalau mau makan ada doa makan, mau tidur doa tidur gitu. Ya nggak? Nah, itu maksudnya si Nuh itu dia punya cara bergaul dengan Tuhannya itu. Dia nggak lupa berdoa, dia nggak lupa mengucap syukur gitu. Nah, itu bergaul dengan Tuhan. Nah, lanjut ya. Nah, untuk dunia seperti apakah Nuh itu diutus? Tadi ada yang baca, siapa yang baca tadi KPMPM ya?
Yang baca ayat yang ke ini. Nah, 11, 12. Bumi itu telah dirusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar, sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, jadi walaupun katanya bolak-balik, adik-adik sebenarnya ada 3 tuh. Yang pertama, buminya sendiri udah rusak. Kita belum bicara orang ini ya, ini masih bicara tentang buminya. Itu sudah rusak benar gitu. Adik-adik bisa lihat ya, ada sekarang isu lingkungan gitu, di mana misalnya hutan terbakar, apa ya, gunung-gunung gundul dan segala macam nih, kayak gitulah bumi yang rusak itu. Gitu. Lalu yang berikutnya, manusianya sendiri nih, manusianya sendiri itu penuh dengan kekerasan gitu. Manusia satu dengan yang lain gitu melakukan kejahatan, manusia yang satu dengan yang lain. Nah, lalu yang ketiga, manusia itu menjalankan hidupnya sendiri rusak gitu. Ini manusianya, 2 ini. Yang tadi kekerasan, yang ini udah rusak gitu. Ya banyak ya jenis-jenis perusakan terhadap tubuh gitu, terhadap kehidupan orang lain dan seterusnya gitu. Nah, dalam dunia yang seperti inilah Nuh itu diutus. Adik-adik, kira-kira menjadi Nuh untuk dunia yang seperti ini enak nggak ya? Kira-kira gimana? Enak nggak ya? Terus pasti nggak enak lah, adik-adik tinggal di lingkungan yang buminya rusak gitu, terus di kanan kiri ada banyak kekerasan, terus orang-orang hidupnya nggak benar gitu, pasti nggak enak gitu. Sementara adik-adik tahu itu kan perbuatan yang nggak baik gitu, perbuatan yang nggak benar, makan hati gitu ngelihatnya. Mau negur takut dia marah, nggak ditegur kitanya yang makan hati gitu. Mau apa diam-diam menajak, nanti Tuhan nggak senang gitu. Nah, jadi seperti itulah kira-kira situasi hidupnya Nuh pada saat itu. Jadi kalau bahasanya sekarang itu apa ya, galau gitu. Jadi nggak tahu mau bikin apa gitu, mau di apa gitu, mau diperbaiki, nggak tahu dari mana memperbaikinya gitu, mau menghentikannya bingung juga gitu. Nah, kira-kira situasinya Nuh pada saat itu. Ngelihat misalnya kalau kayak di sekolah itulah, ngelihat teman kita suka membuli teman lain gitu. Kadang-kadang kan hati kita tuh kan nggak suka tuh, tapi kan kita nggak tahu mau harus gimanain gitu dia. Mau dipukul kita jadi pembuli balik gitu, didiamin makan hati gitu. Itu kira-kira kondisinya Nuh gitu. Apalagi kalau kita yang jadi korban gitu kan. Nah, oke, lanjut. Nah, coba kita bandingkan gitu ya yang tadi itu. Nuh seorang yang benar, sementara buminya rusak, di sekitarnya tuh rusak. Nuh itu tidak bercela, tetapi yang di sekitarnya ini penuh dengan kekerasan. Nuh itu bergaul dengan Allah, sementara manusia menjalankan hidupnya dengan rusak gitu. Nah, jadi kan Nuh tuh ada di situ, di dalam dunia seperti ini. Sorry, kepencet. Nah, dalam dunia yang seperti ini, dan kesitulah dia harus menyampaikan gitu kepada mereka ini, diutus ke sana gitu. Nah, itu kan ruang yang kita sebut tadi share itu kan ya. Jadi kita ini share gitu kepada orang lain, membagi gitu. Apa yang menurutku benar itu harus dibagi ke orang lain supaya orang lain tahu gitu bahwa saya ini posisinya di sini nih, nggak di sana gitu. Supaya orang tahu, ngerti nih adik-adik ini suka dengan kebenaran atau tidak gitu. Nah, itu harus di-share, harus dikatakan supaya orang lain tahu, saya tahu dan orang lain tahu. Nah, itu yang artinya diutus itu. Kita harus share. Nah, aku nggak suka bumi dirusak, makanya aku harus menunjukkan sikapku seperti ini. Aku nggak suka dengan kekerasan, makanya aku harus menunjukkan sikapku seperti ini. Aku nggak suka hidup menjalani hidup yang rusak. Aku harus menunjukkan pada orang lain gimana gitu. Kadang menunjukkan itu nggak harus ngomong, bisa juga dengan sikap.
jalanin aja terus sikap kita gitu. Supaya orang lain akhirnya ngikut kita. Gitu. Jalanin aja terus. Kayaknya hidupku tuh gini, aku maunya kayak gini. Gitu. Nah, tidak selalu. Kadang-kadang apalagi kita kan masih tunas remaja nih. Kadang-kadang kita masih di satu sisi kita bilang masih anak-anak gitu. Tapi di sisi lain dibilang, "Ah, kamu bukan anak-anak lagi, kamu kan udah SMP. Udah gede. Masa sih?" gitu. Tapi begitu kita misalnya mau ngomong, nah kamu kan masih anak-anak, kamu boleh ngomong gitu. Suka gitu sih nggak anak-anak adik-adik semua di rumah? Suka ngerasa gitu nggak? Iya. Ada yang nggak mau ngaku kali ya. Oke, nggak apa-apa. Terus, nah apa yang Nuh lakukan? Tuhan yang perintahkan, ayat yang keberapa tadi ya? Oke, kita baca dulu. Ayat yang ke-14. Nah, ini apa yang harus Nuh lakukan? Ayat ke-14 dan apa ya? Langsung ke sini ya, 20, 21, 22. Nah, oke. Nah, yang pertama diperintahkan kepadanya buat bahtera. Adik-adik kira-kira buat bahtera ini mudah atau susah sih? Susah. Perlu waktu nggak sih? Bisa nggak adik-adik bayangkan pada saat Nuh membuat bahtera itu kejadiannya dalam 1 atau 2 hari nggak? Kalau di cerita Alkitab kayaknya nggak diceritain seperti apa ya, cuman langsung jadi aja bahteranya. Tapi kalau bikin bahtera seperti yang diperintahkan itu kira-kira dia butuh berapa lama? Ada yang bisa membayangkan nggak? Pasti lama deh kan besar sekali bahteranya. Yang bikin pasti dia sendiri sama anak-anaknya. Yang lain tuh pasti nggak mau bantu kan udah jelas di sekitarnya tadi itu mereka nggak apa ya nggak bakalan ini. Kira-kira bisa nggak adik-adik bayangkan ketika Nuh bikin bahtera dan bahteranya itu di atas bukit pasir. Kalau adik-adik lewat di situ, kira-kira pikiran adik-adik apa enggak? Gimana? Pasti ada yang pikir, Nuh, ini padang pasir, Nuh. Nggak mungkin ada banjir. Gitu. Nuh, ini kita ini udah berbulan-bulan nggak ada turun hujan, Nuh. Yang bener aja, bikin bahtera, buat apa? Gitu. Dapat apa si Nuhnya? Dibully kan? Dibully sama orang-orang. Ngapain gitu? Sok-sok ini gitu. Nah, kan ada yang gitu nanti nasihatin temannya. Ingat banyak-banyak berdoa. Lalu temannya bilang, lu sok suci gitu. Sok ngajarin gitu. Nih persis kayak Nuh. Kalau di sekitar kita gitu ya, orang-orang pada nggak berdoa, tiba-tiba kita sendirian yang berdoa, kita pasti akan dibilangin, kamu sok suci, kamu sok ini gitu kan. Nah, Nuh kan gitu nih, bikin bahtera yang dicerita Alkitabnya emang nggak ditunjukin gimana Nuhnya langsung jadi aja bahteranya kan. Tapi adik-adik bisa membayangkan gitu apa yang terjadi di sana. Orang pasti bilang, ih Nuh ini pasti sudah kesurupan atau paling enggak dia ini sudah mulai agak miring ininya gitu, pikirannya gitu. Bikin bahtera, padang pasir, yang gersang gitu bakalan banjir gitu. Tapi Nuh tetap aja bikin gitu. Karena dia percaya sama perintah Tuhan, dia terus bikin sampai itu selesai. Ada lagi perintahnya yang menurut kakak sih nggak mudah-mudah amat gitu. Mencari segala jenis binatang sepasang. Sepasang. Adik-adik kalau lihat akuarium bisa nggak bedain mana ikan jantan sama ikan betina? Tapi Nuh bisa loh bawanya. Atau kalau lihat cacing gitu adik-adik. Cacing jantan sama cacing betina. Supaya tadi terpelihara hidupnya.
Kalau ayam gampang ya. Ayam paling gampang tuh, jantan sama betina ayamnya. Tapi disuruh semua kumpul nih, semua jenis yang sepasang. Terus ular lagi adik-adik. Jantan dan betinanya tahu nggak adik-adik? Nah, Kak Pempem bingung ya? Susah Bu, susah. Susah kan? Nggak mudah jadi Nuh nih. Perintahnya kelihatan kayak mudah aja selama ini karena diceritain cepet gitu, ceret gitu. Tapi kalau kita ngebayangin duduk jadi Nuh, sudah jadi baterainya udah lama, berbulan-bulan, udah selesai gitu, udah dikatain orang begitu. Ada perintah berikutnya, cari jenis binatang sepasang, harus masuk semuanya. Gajah mungkin enak, jerapah mungkin mudah gitu. Tapi bayangin binatang-binatang yang lain gitu. Jadi akhirnya apa nih? Menurut saya sih, Nuh ini harus belajar dunia binatang sebelum dia memilih yang berpasang-pasangan itu. Nuh punya apa ya? Punya pemahaman gitu. Nah, sehingga kemudian dia tahu, oh ini sepasang nih, gitu. Tapi memang ada bantuan Tuhan juga dalam cerita itu ya, sehingga kemudian binatang itu yang kemudian datang gitu ke ini. Tapi kalau sebagai dirinya Nuh kan pasti dia bilang, aduh Tuhan ini gimana sih Tuhan ini nyuruh segala, aku nih nggak tahu gitu. Bisa aja kan Nuh gitu bilang, protes ke Tuhan. Enak aja ular jantan sama betina aja aku nggak tahu gitu. Gimana cara pemilihnya gitu. Nah gitu ya. Adik-adik yang gampang ya, kalau kita mikirnya yang gampang, yang kayak binatang-binatang yang gampang terlihat jantan betinanya itu enak gitu. Tapi kan nggak semua binatang gampang gitu dilihat. Ada yang jenis kayak kura-kura juga kan susah tuh. Mana jantan betinanya. Kalau nggak dipelajari dulu cara ininya, cara hidupnya para binatang itu. Nah jadi Nuh pasti belajar tuh sampai dia akhirnya dapat, oh ya ini saya bawa 2 ini masuk, oh ini 2 ini masuk, oh 2 ini masuk. Nah selain itu ada juga lagi nih mengumpulkan makanan untuk mereka sendiri gitu. Adik-adik nggak bisa bayangkan kayak sekarang adik-adik yang kita tinggal datang ke pasar sama supermarket terus tahu oh ini sayur yang bisa dimakan, ini sayur ya. Zamannya Nuh nggak gitu, dia harus pergi ke hutan sana lalu memilih yang mana yang bisa dimakan, yang mana yang nggak bisa. Kalau kepetiklah racun misalnya, adik-adik bisa bayangkan nggak mereka di Bahtera itu bisa kemakan racun, daun-daun yang ternyata mengandung racun gitu. Nah, gitu. Jadi adik-adik bisa membayangkan gitu dia harus memilih, memilah dan segala macam itu perlu waktu dan pengetahuan gitu waktu itu. Nah, lalu yang terakhir kata-katanya ini yang penting juga melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Bikin baterainya udah lama, milih jenis binatangnya, lalu mengumpulkan makanannya, lalu kemudian harus melakukannya persis seperti yang Tuhan katakan. Persis ini tepat itu kan juga agak ini ya, dia agak susah gitu. Kalau tepat persis sama gitu, juga agak ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa tujuan Allah? Supaya seluruh kehidupan, katanya tadi ada juga di ayat itu disebutkan, supaya seluruh kehidupan yang baik, nah kehidupan yang baik maksudnya terpelihara. Jadi kakak nggak skip aja cerita tentang bahwa kemudian setelah itu kan Tuhan bilang, aku akan menghukum seluruhnya karena mereka tidak melakukan yang baik, tidak berbuat kejahatan, kekerasan, dan segala macam. Aku mau habiskan ini semua gitu. Kakak skip aja bagian itu. Kakak langsung ke ini aja, apa tujuan Allah membuat seperti itu? Supaya seluruh kehidupan yang baik itu terpelihara. Itu jangan, ya sisi lainnya Allah ingin memusnahkan, tapi sisi lainnya dia tetap mencari cara gimana caranya supaya kehidupan yang baik-baik ini tetap terpelihara. Nuh masuk ke dalam sama anak-anaknya di antara orang yang katanya tadi tercela dan segala macam. Lalu ada juga binatang-binatang itu juga terpelihara di sana, nggak sampai musnah. Itu. Nah, lalu yang kedua, supaya manusia belajar untuk taat. Itu dari yang terakhir tadi, yang ini. Karena dalam pengertian ini ya,
kita tahu sekarang karakternya Nuh gitu. Karena dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Adik bayangkan gitu. Kalau ada orang tua perintahin adik-adik, Dek apa atau Kak gitu, ke warung beli beli rempah-rempah gitu ya, dikasihlah uang. Adik-adik baliknya bawa apa? Bawa es krim, bawa kue. Terus ditanya, mana rempah-rempahnya? Lupa katanya gitu. Itu jawaban paling gampang biasanya. Nggak tahu gitu. Nah, itu artinya udah jelas dia tidak melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Atau bisa juga gini, dikasih uang, Dek beli ini, atau Kak beli ikan di warung. Kalau ada sisanya, Dek, buat kamu aja beli kue. Tapi adik-adik yang adik-adik lakukan adalah misalnya ikannya dibeli kecil, kuenya dibeli besar. Nah, itu juga nggak tepat seperti yang diperintahkan. Beli ada, kuenya sama ikannya ada, tapi dibalik gitu loh. Atau biasanya kalau lagi offline ini kan karena nggak online ya, nggak offline. Offline biasanya. Dikasih uang kolekte sama mamahnya. Dikasih uang kolekte. Kalau jadi ini uang jajan, ini uang kolekte gitu. Taruh lagi nih. Mamanya bilang gini, ini uang kolekte 10.000, ini uang jajan 5.000. Sampai di gereja adik-adik tuker. Gitu ya. Yang 5.000-nya jadi uang kolekte, yang 10.000-nya uang jajan. Itu nggak tepat seperti yang diperintahkan, itu namanya nggak taat. Gitu. Nah, dari Nuh kita belajar soal itu. Apa yang diperintahkan itu yang dilaksanakan dengan tepat, itu artinya taat. Nah, supaya seluruh manusia ini belajar untuk taat. Jadi kalau perintahnya gini, nih pergi sekolah minggu, ini uang kolekte 10.000 nih, ini uang jajannya 5.000. Jangan ditukar sampai di gerejanya, dibalik gitu. Yang 5.000-nya jadi ini, lebih baik 50 adinya ini aku iniin gitu. Uang jajan kan lebih banyak dapat makannya gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu ya adik-adik ya. Dari Nuh kita belajar melakukan dengan tepat atau taat. Nah, oke adik-adik sampai di situ. Ini question katanya. Ada yang mau tanya nggak? Boleh. Kita mau main hari ini. Ya, di sini ada aktivitas, kita main aja. Mainnya main di handphone aja. Ada yang mau tanya? Boleh. Gak usah malu. Dari yang tadi sudah disampaikan. Angel, mau tanya? Enggak, oke. Kita, kalau nggak ada yang tanya, ini masih malu-malu. Kakak mau bilang kita mau main ini, main perasaan. Boleh dong main perasaan gitu. Yuk kita main perasaan. Nah, kakak akan gunakan, pernah main di Mentimeter nggak adik-adik? Belum ya? Oke, kita coba aplikasinya aja dulu. Kakak akan kirim link. Terus adik-adik coba klik linknya. Nah, ini masih di copy dulu linknya. Oke, kakak akan kirim di chat ya. Semua bisa buka chat kan? Nah, chat atau kalau nanti diminta kode, kakak akan kirim juga kodenya. Ada sebagian yang nggak minta, ada sebagian yang minta. Oke, silahkan diklik di situ. Bisa nggak? Nah, jangan dulu diisi ya, nanti sesuai perintah. Yang pakai handphone bisa kok, yang pakai laptop juga bisa. Bisa nggak? Ada nggak? Perintahnya apa? Kalau ada, coba kasih lihat. Nggak bisa ya, kakak yang nggak bisa lihat. Bisa?
Ada? Halo, bisa? Bisa. Jangan panggil ibu ya, panggil kakak aja. Angel bisa, Angel? Devi bisa? Mika? Meila? Fajari, Aniasi, Cici bisa? Kak Pempem bisa, Kak? Oke. Saya share ya. Nanti perintahnya. Memastikan bahwa semua bisa dulu. Sentimeternya. Oke. Bisa. Mana dia nih? Oke. Nah, perintahnya kan udah ada tuh pertanyaan. Boleh 3 ya, boleh 3 kata. Bagaimana perasaanmu melihat ini? Ada gambar apa tuh? Gambar apa? Sama nggak dulu gambarnya? Ya, ya. Coba dibilang. Gambar apa? Gajah Gajah di rantai. terikat. Nah, itu ya. Oke, sekarang boleh ketik, terus nanti ada kan di bawahnya tuh subscribe gitu. Jawabannya nanti akan muncul di sini. Kita mau lihat gimana perasaannya pas lihat yang gini. Dikirim ya, biar kakak tahu perasaannya. Kok perasaannya gajah? Gajah tuh perasaannya. Oke, nggak apa-apa. Ayo. Bagaimana perasaanmu melihat gajah terikat? Oh, ada yang sedih. Oke. Ada lagi? Boleh sampai 3 kok kalau mau. Sedih, marah, apa gitu boleh. Kasihan, miris. Oke. Ada lagi? Pengen bebasin. Oke. Itu maksudnya pengen bebasin ya? Oke, ada lagi? Marah, oh kesal, oke. Ada lagi, oh sedih. Kalau dia tambah besar berarti banyak yang sedih nih. Jadi kalau jawabannya sama tuh biasanya dia jadi gede di tengah. Banyak yang sedih. Ada yang marah juga. Ada lagi nggak? Nah, sedih katanya pasti ada. Sedih sama marah hampir sama nih. Kasihan juga. Kalau gede itu berarti sama tuh perasaannya. Banyakan yang sedih. Ya, berarti perasaannya sama ya. Oke, 9 orang sudah kasih komentar. Oke, kakak udah lihat nih ada 9 orang. Nah, jadi sama ya adik-adik. Tadi perintahnya kan sama Nuh kan kenapa binatang-binatang itu dikumpulkan supaya terpelihara hidupnya. Kalau seperti ini, gajahnya nggak di ini kan nggak bagus gitu. Nggak termasuk memelihara. Nah, itulah kita diutus sama seperti Nus diutus tadi memelihara binatang gitu, memelihara alam semesta, memelihara bumi dan seterusnya. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Boleh digeser adik-adik, seret gitu ke samping. Seret gitu. Nah, bagaimana perasaanmu melihat ini? Bagaimana kalau dibalik saja kata para binatang itu? Tadi aku yang di dalam, sekarang kalian yang di dalam. Gimana perasaannya? Boleh, nggak harus satu sih kata-katanya. Oke, silahkan. Takut, aneh. Oke. Bingung. Nah, iya, sama juga binatang itu. Kalau digituin, pasti gitu juga. Takut, bingung. Terus apa lagi? Nggak mau. Oke, nggak mau. Terus takutnya gede. Oh, pada takut. Kakak juga takut sih, sama. Oh, dikurung gitu, Mak. Nggak enak.
Dikurung di rumah aja kakak kemarin suruh isolasi mandiri aja bingung. Bingung, takut gitu, sedih. Ada lagi? Bingung. Iya, sama. Bingung mau ngapain di dalam situ. Mending dikasih makan. Kalau enggak gimana? Terus ada lagi, takutnya banyak nih. Gede takutnya. Ada lagi? Udah ada lagi loh, masih. Kakak share yang berikutnya, karena ternyata di apa Mentimeter kakak ini cuma bisa 2 kalau dengan gambar. Ternyata. Oke, ya. Kakak stop share dulu yang ini. Kakak kirimkan lagi link berikutnya. Supaya masuk. Sama kodenya. Kalau nanti diminta kode, boleh pakai kode. Nah, itu ya. Masuk lagi ya. Tunggu. Kakak belum masuk nih. Nah, kakak yang belum masuk. Oke, gambar apa berikutnya? Ada yang sudah masuk? Nah, sama nggak gambarnya? Sama punya kakak nih. Gambar anak-anak. Oke, Ci. Oke, sekarang boleh kirim perasaannya. Lihat gambar ini gimana? Senang. Oke. Ada lagi. Bahagia. Oke. Ada lagi. Bahagia kalau gede. Ceria. Oke. Ada lagi? Ini bahagianya gede banget. Berarti semua senang lihatnya. Bahagia ya. Ya anak-anak kayak gitu, berteman gitu. Berbagi. Nah, tambah gede bahagianya. Lebih gede lagi. Nah. Ada lagi nggak? Kebersamaan. Oke. Ada lagi? Boleh? Nah, semua orang suka dengan yang seperti ini gitu. Semua orang bahagia, pengennya seperti ini, gitu. Ketemu teman, itu berteman, nggak ada yang ini, gitu. Kayak si Nuh tadi harusnya ketemu, datang gitu, sama-sama dong bikin baterainya. Jangan malah diolok-olok, malah diejek-ejek, gitu. Malah di ini. Oke, cukup yang ini ya. Kita lanjutkan ke, silahkan di pindah ke sebelah. Nah, gambar apa ini? Kira-kira aja menurut adik-adik yang ada di kepikiran adik lihat yang begini. Perasaannya gimana? Boleh dikirim. Digeser ya, slide ke samping ke ini. Gimana rasanya? Lihat gambar itu. Boleh kirim? Kasian, oke. Kejam, oke. Pengen marah, oke. Kesal, oke. Apa lagi? Ada lagi? Orang pasti nggak mau gitu. Pembulian, oke. Dibully. Makin banyak tuh makin seru, ada warna-warni di situ. Makin ini. Makin kesini kesana kemari ininya apa? Tulisannya. Kirim aja banyak-banyak perasaannya.
gitu. Memang boleh 3 aja sih. Sudah disediain cuma 3. Bisa juga kan perasaan nggak harus 1. Kadang-kadang ngelihat sesuatu jengkel, marah, sedih gitu. Oh, bisa juga bersamaan itu kasihan, bisa juga bersamaan itu apa ya? Pengen pukul balik gitu. Bisa juga. Ini baru 5 nih yang kasih komentar nih. Ada lagi nggak? Atau nggak bisa buka? Oke, udah? Oke, udah yang ini ya. Kita pindah ke berikutnya. Kakak kirim lagi deh. Ininya. Kode sama mentimeternya. Nah, gambar apa ya sekarang ya? Nah, kok sama kayak yang tadi? Oke. Salah ini pasti. Bentar. Cuman dibalik yang tadi, salah. Oke. Abaikan itu. Salah itu. Yang ini. Coba yang ini. Nah, pokoknya itu kayak yang tadi gambarnya. Salah. Nah, oke. Yang ini baru benar. Gambar apa? Yang dilihat di sana gambar apa? Biar sama. Ini ya gambarnya ya? Gambar ini ya? Oh, oke. Kebersamaan. Oke. Apa lagi? Ada lagi yang lain? Kakak berharap nggak ada yang apa ya, gangguan jaringan ya. Tenang, senang, taat berdoa. Nah, ada yang nangkap tadi pesan kakak soal kata taat. Benar tuh. Damai, kebersamaan, senang, tenang. Apa lagi? Boleh. Baru 5 orang nih yang kasih komen. Nah, senang, 6. Ini kelihatan di kakak nih yang kasih komen. Ada berapa orang? 1 lagi. 1 orang lagi. Pokoknya kita ini berdelapan ya. 1 orang lagi. Oke, pindah ke slide berikutnya. Nah, bagaimana dengan ini? Ini sama. Ini ceritanya nih lagi di gereja mereka ini. Ada yang bikin gitu di gereja. Suka bikin gitu nggak? Adik-adik, kalau lagi ibadah gitu. Gimana perasaannya? Lihat ini. Pengen jadi yang mana? Jadi yang tengah, jadi yang pinggir kiri kanan, atau yang mana tuh?
Yang di tengah tuh pusing kepala dia. Bingung. Oke, bingung. Sedih, tidak taat. Oke. Ada lagi? Berdua orang. Ada lagi? Silakan, baru 2 orang nih, kasih komen. Tidak sungguh-sungguh, tidak taat saat ibadah, tidak fokus saat ibadah. Ada yang sedih ngelihatnya. Oke. Kalau kakak ditanya perasaan kakak, kalau kakaknya yang lagi pimpin ibadah, terus adik-adik kayak gitu, ya pasti kakaknya sedih. Gitu. Nggak enak loh. Tuh. Kesal, sedih, bingung. Oke. Kadang-kadang suka gitu ya. Kalau kakak dulu, nggak sekarang, bukan anak-anak tunas remaja yang ini maksud kakak, tunas remaja yang dulu. Suka ada loh kadang-kadang kayak gitu, kakak lagi ngomong apa gitu, terus mereka cuekin kakak, nggak perhatiin, nggak sungguh-sungguh. Nah, oke. Udah cukup ya, permainannya udah jam 11 kita. Oke, ada yang mau share perasaannya saat bermain atau ini tadi ngisi Mentimeternya, nggak harus yang tentang inti khotbahnya ya, maksudnya Kak pengen kalau besok-besok pakai Mentimeter lagi dong, seru kayaknya, misalnya kayak gitu nggak apa-apa komentarnya. Ayo, ada yang mau kasih share? Ini waktunya share, bukan waktunya keep. Kalau kemarin keep, nah sekarang saatnya share, berbagi cerita. Nggak boleh keep sekarang, harus share, ya. Ngomong nggak apa-apa, 1-2 kata nggak apa-apa. Ica, mau? Lagi mentinya, udah habis. Persiapannya cuma segitu doang. Besok ya, minggu depan ya, kita main menti lagi ya. Oke, sekarang saatnya share, bicara. 1-2 kata lah kakak mau dengar. Siapa? Ica dulu. Ica, menurut urutannya kakak nih. Ica dulu. Apa, Ca? Seru tadi mainnya. Seru tadi mainnya. Oke. Angel. Gimana, Angel? Perasaannya? Agak ini, Angel, agak goyang ininya. Gugup. Disuruh gugup. Oke, nggak apa-apa. Gugup, kenapa? Takut apa? Karena disuruh on time. Oke, mestinya nggak harus on time juga sih, karena masih ada banyak pertanyaan, terus waktu kita berjalan, jadi itu sebabnya kakak harus skip gitu ya. Tapi nggak usah gugup ya, lain kali Angel kita nggak kasih nilai kok ini, gitu, nggak ada nilainya. Oke, sekarang Maila, gimana? Bingung sih Kak ngejelasinnya gimana. Soalnya kan ya bingung aja ngejelasinnya gimana gitu. Oh, bingung ngejelasinnya. Oke, Tapi bingung. seru. Tapi seru. Ya, oke. Mika? Tadi sih agak bingung gitu mikirin jawabannya. Oh, bingung mikirin jawabannya. Untung nggak ulangan ya, Mika.
Iya, mikir kan kita cuman perasaan aja ya kalau ngelihat kayak gini itu penting. Nanti kakak jelasin belakangan deh kenapa itu penting. Oke, Pak Jarianiasi, gimana tadi? Nggak tahu. Nggak tahu, nggak taunya bingung kah atau gimana? Jawabnya lewat perasaan aja. Oh, jawabnya pakai perasaan. Iya, iyalah emang diminta pakai perasaan kok. Dari tadi kan memang itu yang ditanya, perasaannya gimana. Ya oke, makasih ya Cici. Nah, oke, gini. Kenapa kakak ngajak tadi main perasaan? Gitu ya. Perasaan itu penting adik-adik. Karena segala respon atau apa ya tanggapan kita terhadap sesuatu yang ada di depan kita itu bergantung bagaimana perasaan kita. Gitu. Perasaan itu harus terus diasah adik-adik gitu. Artinya gini, kalau kita ngelihat orang dibully gitu depan kita, kan harusnya mulai kita kan bawa perasaan dulu tuh. Kalau aku jadi dia, kira-kira enak nggak? Gitu. Sehingga itu akan mendorong adik-adik dengan perasaan adik-adik itu akan mendorong adik-adik untuk berpihak pada yang mana. Adik-adik nanti berpihak pada yang membuli atau pada yang dibully. Jadi kalau ada misalnya pakai, aduh kalau jadi yang dibully itu gimana pasti nggak enak rasanya gitu. Nanti adik-adik akan bilang, aku akan bela yang dibully. Nggak boleh mereka lakukan itu gitu. Nah, kalau adik-adik menempatkan perasaan pada yang membuli, nah adik-adik akan menjadi cenderung jadi yang membuli gitu. Kayaknya bagus jadi pembuli aja. Atau kayak tadi ngelihat binatang gitu yang disiksa. Karena dia bawa perasaan dulu tuh, ngerasain, aduh kalau aku jadi binatang itu gimana ya. Makanya slide kedua kakak bikin. Kalau dibalik nih, kita yang di dalam, terus binatangnya yang di luar, terus gimana? Itu akan, nah perasaan seperti itu akan membawa kita bilang kalau ada orang melakukan tindakan yang nggak benar sama binatang atau dia punya anjing terus dia siksa, dia bilang bisa ngerasakan, aduh mestinya kita bilang jangan, nggak boleh gitu. Saya sering dimarahin sama Iyo dengan Sano di rumah. Karena kadang-kadang suka ini sama binatang, sama kucing. Saya kan nggak suka kucing masuk ke kamar. Jadi kadang-kadang saya angkat terus taruh keluar. Marahin saya sama mereka berdua. Nggak boleh begitu katanya. Harus sayang sama binatang. Nah, gitu. Jadi itu kenapa kakak tadi ngajak main perasaan dan lebih penting lagi kalau perasaan kita tuh di-share ke orang, dikasih tahu gitu loh. Supaya orang ngerti bahwa aku ini nggak suka gitu. Nah, jadi itu penting adik-adik untuk ngasih kalau dalam bahasa lainnya itu untuk menunjukkan sikap gitu. Sikap yang benar itu pada orang lain. Menurut aku sikap yang benar itu yang kayak gini loh. Nah, gitu. Ya. Halo? Suara kamu masih terdengar kah? Atau sudah mulai putus-putus? Masih, Kak. Masih terdengar. Iya. Soalnya kakak lihatnya dari sini, gambarnya Kak Klo sama Kak Pem nggak bergerak. Kirain ini nggak kedengaran. Ya, jadi gitu ya adik-adik ya. Sama seperti Nuh tadi, kita belajar dari Nuh. Nuh berani menunjukkan sikap pada orang-orang di sekitarnya, walaupun tadi dia akan dibilang aneh, dia orang yang apa gitu, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan zamannya dan seterusnya, gitu ya. Jadi kenapa penting? Jadi diasah terus perasaannya itu adik-adik, diasah terus. Lama-lama perasaan itu berubah menjadi sikap gitu. Kita peduli atau tidak peduli gitu. Dasar terus kepeduliannya itu, perasaan itu kan memunculkan rasa peduli kita pada orang lain, peduli pada lingkungan, peduli pada sesama, peduli pada Tuhan dan seterusnya. Itu ya adik-adik. Saya kembalikan dulu ke Kak Klo. Ini kok kakak lihatnya nggak bergerak semua. Cek, halo.
Masuk? Oke. Sudah kita langsung masuk ke doa syafaat sih, Kak Evi. Apakah sudah jaringannya udah oke? Belum di-mute, Kak. Oke, coba adik-adik dong buka kamera, lambain tangan kok kakak nih. Ngelihatnya stop semua. Supaya kakak tahu nih semua orang bisa mendengar gitu. Bisa? Malah Sudah nggak kelihatan. terlambai. Tapi suara Kak Evi bagus masuk. Oke, kalau gitu. Ada yang minta didoakan apa gitu? Belum kakak berdoa? Berarti jaringannya yang di kakak yang nggak bagus. Soalnya nggak kelihatan. Didoakan, Kak. Apa KPM? Lagi sakit, Kak. Sakit. Kamu isoma KPM? Bukan, ini sakit tenggorokan. Ayo, hati-hati. Banyak minum. Oke, sehat KPM? Thank you. Oke, mari kita berdoa. Ya Allah kami di dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami hari ini karena kami belajar tentang bagaimana meneladani hidup Nuh di antara bangsa-bangsa yang pada saat itu hidup tidak benar. Dan Nuh ingin menunjukkan sikapnya sebagai orang yang benar dan taat. Karena itu ya Tuhan, Engkau yang menjadikan kami anak-anak-Mu ini menjadi orang yang selalu ingin belajar bagaimana menjadi hidup di antara orang-orang yang tidak taat untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat, di antara orang-orang tidak benar untuk menjadi anak-anak yang benar. Kami mengucap syukur atas pembelajaran itu hari ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami teringat akan orang-orang yang dalam kondisi sakit, baik sakit oleh COVID ataupun yang bukan COVID. Engkau yang menjamah, menyembuhkan, dan memulihkan kehidupan mereka. Pada saat secara khusus kami berdoa untuk Kak Pempem yang saat ini dalam kondisi kurang sehat. Tuhan kiranya memberkatinya melalui obat-obatan, makanan, dan minuman, bahkan istirahatnya, Tuhan boleh mengaruniakan kesembuhan dan kepulihan kepada Kak Pempem. Kami juga berdoa kepada semua orang yang sakit, baik yang di rumah sakit, dalam isolasi mandiri, ataupun isolasi di rumah penampungan. Engkaulah yang memberkati mereka, mengaruniakan kekuatan, kesehatan, dan pemulihan dalam kehidupan mereka, agar mereka memperoleh kesembuhan dan dapat bersukacita dan berbahagia, berkumpul kembali dengan keluarganya, dan juga bersama-sama dengan umat Tuhan yang lainnya nanti juga akan dapat bersekutu. Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami, para pemerintahnya, agar bangsa dan negara kami ini bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini, dan juga para pemimpin kami, para pemerintah kami, orang-orang yang dipercayakan untuk mengelola seluruh kegiatan di bangsa dan negara kami, mereka juga beroleh kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat agar dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa juga kepada para tenaga kesehatan yang juga berjuang untuk memulihkan, bahkan merawat para orang yang sakit, baik oleh COVID ataupun yang bukan COVID. Engkau yang mengaruniakan kehidupan, pemeliharaan, dan menjauhkan mereka dari sakit penyakit. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami akhiri dalam doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Kak Klo. Oke. Sekarang kita mau angkat satu pujian dengan judul Doa Kami.
Bersyukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu, kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Negeri kami, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oke, ibadah tunas remaja kita sudah selesai, tapi ada sedikit pengumuman. Minggu depan kita akan sama-sama sekolah minggu lagi, tanggal 15 Agustus 2021, sambil sedikit merayakan 17 Agustusan. Jadi tunas remaja akan melaksanakan lomba 17 Agustus yang sederhana melalui Zoom meeting seperti ini.
Lalu di minggu selanjutnya baru kita akan lanjutkan materi dari Kak Evi tentang lanjutan 4 sisi hidup yang masih belum selesai tadi kita bahas. Oke. Kita mau bersatu dalam doa untuk mengakhiri ibadah tunas remaja kita. Sama-sama bersatu dalam doa. Kak, lombanya lomba apa, Kak? Bocoran dong. Oh, bocoran. Rencananya dari Kak Nenek mau ranking 1. Oke, jadi persiapkan soal-soalnya mudah aja kok adik-adik. Jadi sekitar pengetahuan umum kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Jangan lupa ajak teman-teman yang lain. Betul. Biar seru. Oke, kayaknya nggak ada yang ditanyain lagi ya. Nah, jadi bocorannya ranking 1 ya minggu depan adik-adik. Iya. Disiapkan kertas sama alat tulisnya. Pulpennya, oke. Oke, kita mau bersatu dalam doa. Tangan, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu. Engkau memberkati ibadah tunas remaja kami minggu ini. Berkati teman-teman tunas remaja yang lain yang belum bisa dapat hadir sama-sama Zoom meeting sama kami. Semoga di minggu depan dan lain kesempatan bisa sama-sama lagi beribadah bersama dengan kami. Berkati kakak-kakak sekolah minggu, berikan mereka sukacita dan semangat dalam memimpin ibadah tunas remaja kami. Terima kasih ya Bapak, dan nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sesi terakhir kita akan berfoto bersama. Sudah siap? Semuanya hidupin kamera dulu dong. Recordnya dimatiin aja dulu, Kak. Oke.